Puji Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Meremehkan vs taat. Itu yang seringkali terjadi di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang begitu menghargai pekerjaan, begitu menjunjung tinggi nilai-nilai dari sebuah kebijakan perusahaan, dia akan berusaha maksimal. Dia akan berusaha untuk tidak melakukan itu dengan sepele. Tentu dia akan melakukan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan sudah barang tentu hasilnya pasti maksimal. Dia akan disenangi oleh pimpinan dari perusahaan itu. Dia akan disenangi oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan di perusahaan itu. Karena ada orang-orang yang bertanggung jawab. Ada orang-orang yang serius di dalamnya. Namun tidak sedikit juga kita melihat para pekerja-pekerja melakukan pekerjaan dengan remeh, menganggap sepele, menganggap sesuatu itu nilai yang tidak berharga, sehingga segala sesuatu dianggap sepele, segala sesuatu dianggap gampang. Akhirnya hasilnya adalah mengecewakannya. Kenapa? Meremehkan. Seperti itulah kata Tuhan dengan orang-orang yang tidak menjunjung tinggi firman Tuhan. Seperti itulah kata Tuhan dengan orang-orang yang meremehkan firman-Nya, orang-orang yang menganggap sepele terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan, sepele untuk beribadah, sepele untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak pernah ada usaha, tidak mau berperan, tidak mau berusaha memberikan yang terbaik. Firman Allah berkata, orang yang remeh, dia akan menanggung akibatnya. Artinya fatal. Padahal firman Allah berkata cukup jelas dalam kitab Roma. Firman Allah berkata untuk kita semua pada hari ini adalah Injil. Firman itu adalah kekuatan Allah, memberikan kesanggupan, memberikan kekuatan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam firman. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Perhatikan, ketika kita mulai meremehkan firman, kita akan menjadi orang-orang yang menyepelekan keselamatan. Sementara saya diselamatkan, kita diselamatkan hanya oleh firman itu sendiri. Itu sebabnya setiap firman datang dalam hidup kita, milikilah hati yang serius, milikilah hati yang sungguh-sungguh. Penulis kitab Amsal ini berkata, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Salomo ketika dia ada dalam kebenaran firman Allah, Alkitab berkata Salomo menjadi teladan.
Sampai-sampai ratu dari Seba datang mengunjungi Salomo, terkagum-kagum. Tetapi ketika Salomo mulai mengabaikan firman Tuhan, segala sesuatunya fatal. Salomo terlibat dalam penyembahan berhala. Tadinya menomorsatukan firman, menjadikan firman itu di atas segala-galanya. Tapi begitu dia meremehkan firman, dia tidak serius dengan firman itu, akhirnya dia jatuh dalam satu kondisi yang mengakibatkan fatal untuk dirinya sendiri. Bahkan sejarah mengatakan, sesudah kepemimpinan Salomo digantikan oleh keturunannya, Israel menjadi terpecah dua. Ini akibat apa? Yang tadinya sungguh-sungguh, yang tadinya serius, tiba-tiba mulai sepele, hatinya mulai jauh dari Tuhan. Hari ini, apa yang sedang kita gumuli? Apa yang sedang kita alami di pekerjaan kita, di pergaulan kita, di pelayanan kita, di pernikahan kita, di keluarga kita, kehidupan teman hidup kita, pacar kita? Jangan sepele terhadap firman Tuhan. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan terlalu menganggap sepele dengan firman Tuhan. Sekali lagi jangan, karena fatal akibatnya. Tapi firman Allah berkata apa, saudara? Dalam kitab Amsal tadi, pasal yang ke-13. Janji Tuhan bagi orang yang taat. Janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh kepadanya, dia katakan. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita mungkin belum lihat sekarang. Kita mungkin belum melihat hari ini. Seperti apa kesetiaan kita nantinya kita akan dapatkan. Seperti apa keseriusan kita dalam kita memiliki ketaatan dalam melakukan firman itu sendiri. Kita akan lihat firman itu yang akan membela hidup kita. Firman itulah yang akan menolong kehidupan kita. Itu sebabnya dalam kitab Roma tadi, Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman itu adalah kekuatan Allah. Dapat dibayangkan ketika kekuatan Allah turun memenuhi kehidupan kita. Wow, saya tidak bisa bayangkan betapa sukacitanya orang-orang yang ada di dalam kekuatan firman. Orang-orang yang ada dalam kekuatan Allah, dia akan menerima kemenangan. Dia akan merasakan bagaimana indahnya sukacita di tengah-tengah penderitaan. Dia akan mengalami indahnya mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan. Karena bukan dia yang melakukan itu, namun firman yang ada dalam hidup kita, yang kita taati dengan benar, yang kita hormati, yang kita junjung tinggi. Kita tempatkan firman itu di atas segala-galanya. Kekuatan Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Mari dan mari letakkan hidup kita menjadi orang yang tidak meremehkan firman Tuhan.
Sebaliknya, menjadi orang yang taat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, jerih payamu tidak sia-sia. Jerih payah kita di dalam Tuhan, kita akan menerimanya dari Tuhan. Jangan pernah sepele dengan berdoa. Jangan pernah sepele dengan kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar. Sebab itu adalah jaminan untuk kita dari Tuhan. Untuk kita akan mendapatkan jalan keluar, kemenangan dari Bapa di surga. Seberapa banyak persoalan yang sedang kita alami saat ini, seberapa banyak tekanan hidup yang kita alami di hari-hari terakhir ini. Ingat firman Allah berkata, jangan sekali-kali meremehkan firman, tetapi senantiasalah taat kepada firman itu. Sebab jerih payah orang benar tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Mari bersyukurlah karena firman ini menguatkan kita. Firman ini melewatkan kita dari berbagai persoalan hidup ini. Firman ini memampukan saya untuk berkata tidak kepada dosa, tidak kepada pelanggaran, ya terhadap kekudusan dan kesucian. Firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia jamah kita dengan kemenangan demi kemenangan ketika kita menjunjung tinggi firman Tuhan dan selalu taat kepada perintah-perintahnya. Puji nama Tuhan.